Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah. A. Teori ekonomi klasik. Penelitian yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith, yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik. Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangan yang utama adalah: 1. Peranan sistem pasaran bebas, yang dimana pemerintah tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Fungsi pemerintah perlulah dibatasi kepada penyediaan fasilitas-fasilitas yang menggalakkan perkembangan kegiatan pihak swasta. 2. Perluasan pasar. Semakin luas pasaran barang dan jasa, semakin tinggi tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Smith juga menekankan pentingnya pasaran luar negeri dalam mengembangkan kegiatan di dalam negeri. 3. Spesialisasi dan kemajuan teknologi. Spesialisasi dan perluasan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran. Keadaan ini akan mengembangkan spesialisasi. Siklus ini akan mengakibatkan perekonomian terus-menerus berkembang. B. Teori Holodomor. Teori Holodomor melengkapi teori Keynes, di mana Keynes melihatnya dalam jangka pendek atau kondisi statis, sedangkan Holodomor dalam jangka panjang atau kondisi dinamis. Hal ini dikarenakan teori Holodomor bertujuan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan dalam jangka panjang. Teori Holodomor berdasarkan pada asumsi-asumsi. Asumsi yang pertama yaitu perekonomian bersifat tertutup. Yang kedua, hasrat menabung adalah konstan. Yang ketiga, proses produksi memiliki koefisien yang tetap. Yang keempat, tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Holodomor mempunyai pandangan bahwa ketidakstabilan dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan karena hasil dari kegagalan untuk menyamakan a warranted and natural rate of growth. Model ini mengasumsikan bahwa investasi akan menciptakan kapasitas produksi dan meningkatkan pendapatan. Dalam teori Holodomor, untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan ini dipandang sebagai pengeluaran yang menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Poin selanjutnya, teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini berkembang sejak tahun 50-an. Model neoklasik menarik perhatian ahli-ahli teori ekonomi regional karena mengandung teori tentang mobilitas faktor. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung penambahan penyediaan faktor-faktor produksi, baik itu penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Pandangan tersebut berdasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh atau full employment, dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Adapun perbedaan pokok antara cara pendekatan Holodomor dan cara pendekatan neoklasik adalah bahwa neoklasik mengemukakan teori mobilitas faktor yang analisisnya statika komparatif. D. Teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan. Teori ini diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1995. Setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama, sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat diproduksi dengan waktu yang relatif singkat, dan volume sumbangan untuk perekonomian cukup besar. Agar pasarannya terjamin, produk tersebut harus menembus dan mampu bersaing pada produk luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang, sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh jiwa usaha atau entrepreneurship dalam masyarakat. Jiwa usaha berarti pemilik modal mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada untuk membuka peluang pekerjaan baru agar tidak terjadi instabilitas. Teori basis ekspor Richardson. Teori basis ekspor murni dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi regional. Penganjur pertama teori ini adalah Taibot. Teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis perekonomian yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis atau dasar dan pekerjaan servis atau pelayanan. Untuk menghindari kesalahpahaman disebut saja sektor non-basis atau kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat eksogenius, artinya tidak terkait pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis perekonomian lainnya. Sedangkan pekerjaan servis atau non-basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat endogenius atau tidak bebas tumbuh. Pertumbuhannya tergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan. Perbedaan pandangan antara Richardson dan Taibot dalam teori basis adalah Taibot melihatnya dari sisi produksi, sedangkan Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran. Teori ini memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional, walaupun dalam kenyataan perlu dilengkapi dengan kebijakan lainnya agar bisa digunakan sebagai pengatur pembangunan wilayah yang komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.